Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan hatiku. Yesus, ku cinta padamu. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, hanya segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu. Kerinduanku, sekali lagi. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, dekat padamu, kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Aku mau hanya menyenangkanmu,
seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan emas, perak atau permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, namamu indah, ku cinta kepadamu. Yesus, Yesus, namamu indah, ku cinta kepadamu, bukan emas, perak atau permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Oh, kau segalanya. Oh, haleluya, hanya kau segalanya. Oh, engkau segalanya yang terbaik dalam hidup kami. Oh, hanya oh, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Ku sembah kau, ku puji kau selamanya, tinggal di hadiratmu yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Ku rindu kau Tuhan, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku.
sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Oh, Kau segalanya, Kau dambaan hati kami. Hanya Kau yang dapat memuaskan hati kami. Memandang wajah-Mu setiap hari, dipuaskan oleh kehadiran-Mu, Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku memisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian.
Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan katakan ku nikmati. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Makasih Tuhan, terus Engkau menarik hati kami semakin melekat kepadamu, sehingga Engkau boleh menikmati hidup kami Tuhan. Sehingga dalam persekutuan ini Engkau semakin hari semakin menemukan hati kami sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan. Walaupun itu butuh waktu yang lama sekali. Oleh karena kemurahan, kami dapat menikmati persekutuan ini Tuhan. Kami dapat menikmati kemurahan. Kami boleh menikmati hidup. Kami boleh menikmati ketulusan hati-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati kekudusan. Dan kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan dari dalam hati-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau oleh karena perkataan-Mu Tuhan. Jadilah kiranya setiap perkataan-perkataan-Mu dalam hidup kami. Biar kiranya kami boleh menjadi saksi-Mu kemanapun kami pergi itu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikat kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar
dalam hidupku. Makasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh menikmati Engkau dan Engkau boleh menikmati kami. Pujilah Engkau Tuhan. Silakan Engkau mengajari kami. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Walaupun sudah lewat 4 menit ya. Jam 5 lewat 4. Waktunya sepertinya cepat berlalu ya. Haleluya. Mana teman-teman yang lain ini ya? Udah kesininya agak susah bangun ya. Yang di radio juga ada 3 ya. Kita memasuki hari ke 372 ya. 73. Iya kan? Tadi? 373 ya, 373 ya. Baik. Silahkan kalau ada yang mau cerita. Silahkan. Ya, silakan Bu. Ya, shalom semua. Ya, shalom. Hari Selasa kemarin saya jadi ada dulu teman di RTM yang pernah di sekretariat itu, sudah lama banget enggak ketemu. Terus sebulan yang lalu itu tiba-tiba saya mendapatkan seperti apa ya, kayak vision atau apa, melihat wajahnya itu kurus sekali gitu. Kok rasa hati saya itu enggak karuan gitu. Jadi saya kontak, dia enggak jawab. Setelah 2 atau 3 hari kemudian baru dia bilang dia barusan kena anemia katanya gitu. Terus ini. Jadi saya bilang ke teman ini namanya Yuyun ya. Yuyun itu kirim banyak sekali teman-temannya untuk saya doa untuk dilayani dari dulu waktu dia masih di RTM itu. Nah, salah satunya temannya dia tuh ikut di pemuritan Zoom itu. Jadi saya bilang tolong kamu tengok itu Yuyun kayak apa kondisinya gitu. Terus dia bilang saya baru aja pulang dari rumahnya gitu. Terus saya bilang gimana kondisinya? Dia ya aku merasa gitu ya, kok ada kekhawatiran bahwa dia tuh dalam keadaan sangat tidak baik, kurus banget gitu. Sangat kurus sampai kelihatan muncul semua tulang pipinya semua gitu. Oh ya sudah, tapi dia kuat katanya. Dia jalan dari rumahnya untuk ketemuan sama ini temannya ini tuh dia jalan kaki gitu. Ya sudah, terus saya kontak kakaknya itu ada di sini. Saya datang ke kakaknya itu pengen bilang yuk ke rumahnya Yuyun gitu, kok saya mendapatkan dia kayak dalam keadaan kayak terbuang gitu. Ternyata kakaknya dalam keadaan sakit juga. Jadi ya udah gitu. Nah, beberapa seminggu kemarin itu dia WhatsApp, dia bilang kalau mau ke rumahku hari seminggu ini aku ada lega gitu. Jadi pergilah kami hari Selasa kemarin itu. Dia tinggal di daerah Lembang. Jadi saya melihat yang namanya Tuhan ada di mana-mana itu nyata sekali gitu. Jadi Yuyun ini ditampung dikasih rumah gitu sama ibu-ibu nenek lah ya gitu, sudah 70 tahunan umurnya. Terus ibu ini itu jadi dia kasih rumahnya untuk ditinggali Yuyun tuh rumah yang besarnya gitu. Jadi yang 2 lantai itu dia kasih kepada Yuyun untuk tinggal, sementara dia tinggal di kayak 1 kamar saja di sampingnya gitu, karena dia sendirian. Jadi kayak Yuyun itu menemani free gitu, gratis.
dia seorang Muslim, tapi dia bisa kayak gitu loh. Terus saya bilang, mana ibu ini? Lagi di kebun, katanya kebunnya tuh banyak, dia punya beberapa kebun, jadi sehari-hari itu dia ada di kebunnya gitu. Nah, saya bilang kok apa ya, lihat ada 2 nangka di situ di depan rumahnya Yuyun itu, satu besar, satu kecil gitu. Ini boleh nggak dibeli gitu kan? Terus bilang, biasanya sih boleh, tapi si ibunya kan ada di ladang, nggak bisa dihubungin karena dia nggak pernah punya HP apa segala macam tuh nggak. Jadi semaunya dia kapan dia pulang, kapan dia pergi gitu nggak bisa dihubungin. Nah, tahu-tahu pulang gitu. Jadi saya tanya, Bu, boleh nggak kalau ini nangkanya dibeli, tapi sebagian karena besar gitu, lebih dari 60 cm panjangnya. Dia boleh, kalau sebagian boleh nggak gitu, nggak satu semuanya itu karena terlalu banyak. Dia boleh, dia bilang boleh. Terus saya tanya, berapa harganya gitu. Kalau yang kecil ini 30.000, yang gede 60.000 gitu. Pengen yang besar separuh boleh gitu. Saya boleh gitu. Dia belah. Saya bilang dia mau belahnya itu memanjang gitu. Saya bilang kalau begini belahnya boleh nggak gitu. Jadi potong tengah, saya yang pengen yang bagusnya. Terus dia bilang boleh Bu. Boleh, jadi ibu mau yang sebelah sini ya, iya gitu ya. Udah dia potongnya itu setengah lebih. Jadi yang bagian yang ada tangkainya itu tuh lebih kecil gitu. Saya bilang ini enggak tengah persis, nggak apa-apa Bu katanya gitu. Jadi ini berapa? Dibilang ya setengahnya 30.000 gitu. Saya bayar tuh 20-an 2 gitu. Udah Bu, ini semua aja gitu. Enggak Bu, ini 30.000 gitu. Dia kembaliin 10.000, ngotot gitu. Terus saya bilang, ini kalau langsung yang muncul di pikiran saya ini, kalau di kalangan Chinese ya mana ada. Kalau bisa itu separuh dibeli 60.000 gitu. Jangan 30. Dia tetap ngotot di situ. Terus saya pikir gini, kalau saya juga kalau beli ya beli, kalau ngasih ngasih gitu. Jadi harus ada bedanya gitu. Jangan beli misalkan harganya 10.000, kita beli bayar bayar 20.000 gitu, enggak jelas. Jadi ya udah ini aku beli terus ini memberkati gitu. Saya lakukan itu, dia terima. Saya lihat ini ibu ini ajaib banget gitu. Dia tuh sederhana, damai. Enggak ada katakan kayak apa orang orang Jerman bilang ngekepi buat sendirinya itu. Dikekepin semuanya itu enggak ada, dia gampang melepaskan apa saja gitu. Saya lihat gitu cucunya banyak kan pada datangan di situ. Jadi Yuyun itu kalau masak itu kasih makan semuanya gitu. Cucunya siapa aja yang datang sama si ibu itu. Jadi ngontrak tapi nggak bayar. Saudara sendiri aja kadang nggak mau kasih gitu ya. Saya bilang ibu ini ajaib ya Bu. Aku bilang katakan bisa ada ketegasan padahal dia tidak sekolah. Dia kuat sekali. Terus dia tuh sederhana gitu. Dia sembahyang tapi dia enggak repot dengan Yuyun yang Kristen gitu. Terus Yuyun itu punya 16 anjing. Dia nampung anjing-anjing jalanan itu. Dia tuh bisa saja menerima. Aku bilang hidup yang kayak gini ya. Yang Tuhan bilang wajib hidup seperti Kristus hidup. Dia hidup seperti itu. Yang mengaku Kristen enggak kayak gitu justru gitu kan. Saya bilang ibu itu yang paling saya terkesan itu urusan nangka itu loh, kayak apa dia dengan tegasnya, enggak Bu ini separuh 30.000. Terus saya bilang enggak apa-apa lah, enggak usah dibalikin gitu. Enggak, kan 30.000 balikin. Tapi pinter kan Pak, coba. Kalau sudah gitu kan dia cuma dapat 10.000, karena itu tergerak dong. Jadi malah jadi lebih banyak, 10 kali lipat dari yang tadi gitu. Tapi dia terima dengan sukacita gitu loh. Nah yang seperti ini tuh menyentuh banget. Saya bilang aduh Bu, saya belajar meskipun 1 harian gitu ya, melihat gaya hidupnya ibu itu tuh, saya melihat Tuhan ada di dalamnya. Dia enggak ngitung ini orang apa, agama apa, atau apa, dia tidak. Tapi dia jalanin kehidupannya dengan kayak gitu. Nah, satu lagi diceritain sama Yuyun bilang,
berapa hari yang lalu itu, jadi ibu ini kalau nggak salah anaknya 6. Salah satunya itu perempuan yang tinggalnya hanya beda 10 meter dari ibu ini. Punya anak 3, ditinggal sama suaminya gitu. Nah, terus karena ditinggal kayak gitu, jadi dia kerja keras untuk jadi single single parent itu ya, untuk menghidupi 3 anaknya tuh. Dia kerja tuh sampai lembur-lembur gitu, pulang pagi atau apa. Nah, satu pagi itu suaminya tuh datang dengan istri barunya itu, terus ceritanya ngelabrak gitu katanya. Nah, anaknya itu, salah satu anaknya lari ke omanya ini, ke ibu ini. Gedor-gedor, rupanya si ibu tertidur pulas gitu. Jadi Yuyun yang keluar ditanyain, jangan nangis dulu, cerita kenapa. Bapak pulang bawa istrinya. Terus istrinya itu marah-marah sama mama gitu. Terus oh ya sudah, gimana caranya. Jadi dibangunin si ibu itu. Dia dalam keadaan tertidur pulas, wong digedor-gedor rendah ini, tapi dia bangun gitu. Terus dia tanya kenapa gitu. Ya sudah, dia pergi itu paling antara 10 sampai 15 menit. Terus pulang lagi, lanjutin tidurnya. Terus besoknya ditanya gimana, saya bilang aja, katanya kamu boleh saja kawin atau apa-apa, tapi tidak boleh nyakiti anak saya. Gitu. Jadi pergi, cuman ngomong gitu, dia bikin statement, dia tidak mencari ada apa, kenapa, atau bagaimana diurutin gitu, enggak. Dia langsung bangun tidur itu, pergi ke rumah anaknya, dia cuma ngomong gitu, terus itu mantunya sama istri yang barunya itu pergi gitu, enggak melibatkan orang lain apa-apa, enggak ada kegaduhan gitu. Waduh, sakti Ibu. Dia tegas, dia benar, dia katakan kayak, saya kagum gitu, aduh Tuhan, Engkau ada di dalam dia, meskipun Ibu itu tidak pernah menyebut nama Yesus, tapi Kristus itu Tuhan, itu pencipta, itu ada di dalam dia. Dia bisa punya kayak gitu loh. Sekolahnya aja nggak ada, dia nggak pernah sekolah. Dia nggak bisa baca tulis sama sekali, nggak bisa. Bahasa Indonesianya juga patah-patah, dia lebih bisa berbahasa Sunda. Jadi melihat dia gitu ya, kok anaknya, kata si Yuyun tuh, memang dia istimewa banget sih katanya. Tapi anaknya belum ada yang kayak dia gitu. Dari semua 6 itu beda sekali gitu. Jadi si ibu ini misah hidup sendirian, hidup di rumah itu. Tapi dengan adanya Yuyun kan jadi kayak ada teman, ada yang masakin gitu. Dia seharian di ladang, nanti dia pulang, Yuyun sudah bikinin makanan. Dia bilang, bener loh, terima dia jadi ibumu. Kamu kasihi dia seperti mengasihi ibu sendiri gitu. Jadi enggak ada, dia sudah enggak hitung-hitungan apa-apa loh. Jangan kamu menghitung gitu ya untuk apa sama dia. Jadi semua panenan buah apa saja Yuyun dapat. Enggak boleh bayar gitu. Sudah dikasih tinggal, dikasih hasil buah tangannya dia ya, dia berladang kayak gitu. Cuman saya bilang gini ya, tenaga ibu sudah umur segitu gitu, itu berantakan memang di situ. Saya pikir gini, kalau saya yang ngerjain pasti nggak kuat, nggak bisa. Kalau saya bawa pasukan ke situ, diizinkan nggak gitu kan? Belum tentu ini. Jadi lagi nego gitu. Nanti kalau ketemu ibu itu, saya pikir mau bawa yang suka ngebersihin ini di sini kan, seharian lah gitu untuk nata yang di rumahnya ibu itu. Berantakan banget, dia punya kambing, punya ayam, punya ikan, kolam ikan gitu. Jadi sebulan lagi dia bilang, nanti sebulan lagi saya panen singkong, ibu kesini ya. Siap. Saya pikir nanti kalau dia setuju, bisa saya bawa orang untuk menolong beresin itu yang di rumahnya Yuyun itu. Berantakan sekali gitu. Nggak keurus, dia di ladang punya banyak tanaman itu. Buah, kemarin saya dibawain limus ya, jadi kayak weni itu sama jambu biji gitu. Kalau nangka kan saya beli, tapi dia kasih itu dia ngasih itu, bilang
pokoknya dibawa saja sama ibu. Ini untuk oleh-oleh, ini dari kebun saya sendiri, saya yang metik dari pohon bukan jatuh kayak gitu. Saya bilang waduh, hatinya menyentuh sekali gitu, sikapnya yang biasa saja, sederhana, ndak ada kelihatan kayak gimana gitu, tapi menghunjam gitu ya, kayak celup gitu. Ya ampun Tuhan, aku melihat Engkau banget gitu di dalam diri ibu ini gitu. Sampai saya ngomong sama Yuyun, Tuhan ada di dalam situ loh Yun gitu. Mungkin lebih daripada yang di dalam Engkau. Jadi nanti bulan depan saya ke sana lagi, panen singkong. Siapa mau ikut? Melihat Ibu Cicih namanya. Itu yang Tuhan kasih. Sampai kemarin seharian saya pikir bagaimana ya caranya untuk bisa menolong minimal gitu loh, membereskan itu rumahnya itu kan pada bocor gelap, yang saya pasti sudah siapin tuh lampunya gitu. Kalau diberikan yang LED itu kan 20 watt atau 30 watt tuh satu ruangan sudah terang semua, ini gelap. Nanti kalau kemasukan ular, kemasukan itu aja, saya ngelihat ada ulat tuh di pintu rumahnya dia. Saking kayak gitu. Jadi kalau lampu boleh ya, tapi yang lainnya itu loh, membereskan misalkan yang mesti dibetulin pagarnya gitu. Saya pikir nanti kasih itu bibit-bibit bunga, taburin saja jadi meriah nanti halaman ibu itu yang di depan rumahnya itu. Itu kemarin seharian saya sibuk cari bagaimana ya caranya untuk bikin surprise ibu itu loh, supaya dia senang gitu, supaya dia bisa menikmati, jangan terlalu pas sederhananya tuh sampai dia bilang saya malu Bu dilihat rumahnya, bilang maaf ya Bu, aku mau lihat kok gelap banget gitu, enggak ada apa-apanya, enggak ada tempat tidurnya, cuman kayak tiker aja gitu ditaruh gitu. Nanti Tuhan yang ngisi biar dia bisa tidur lebih baik, kan dingin di sana, udaranya tuh dingin sekali. Yuyun lebih enak, rumahnya jauh, ada lotengnya, dia bisa kerja di atas, dia bisa apalah. Ibu itu cuma satu kotak saja gitu, dapurnya ya di situ, apa semua di situ, semua kamar mandinya ya di situ, di satu ruangan itu gitu, cuman kayak ditutup dengan plastik. Sangat-sangat kayak gitu. Saya bilang aduh, ya udahlah, apa yang bisa dikerjakan nanti dikerjakan gitu. Paling tidak saya bilang, Bu, kok ditanemin bunga, senang nanti Bu, warna-warni. Iya, enggak ada waktu katanya. Mau tinggal ditabur saja benih itu. Nanti kan tumbuh sendiri terus bermekaran semua gitu. Bulan depan. Saya senang sekali ketemu Ibu Cici ini. Gitu Pak, yang Tuhan kasih 2 hari yang lalu. Nah, ketika kita itu namanya kita mengalami sendiri ya. Artinya arti daripada melihat Tuhan. Makanya memandang Tuhan itu dengan wajah yang sesungguhnya itu tidak seperti yang kita bayangkan ini, kita pandang wajah seperti ini. Makanya agama itu membuat terpisahkan. Gitu. Jadi, padahal awalnya tidak begitu. Gitu. Awalnya tidaklah begitu. Jadi semua sebetulnya pekerjaan Tuhan. Kemarin saya merenungkan tentang ketika Elia kan bilang, tinggal aku sendiri. Bukankah seperti itu pengalaman kita juga? Rasanya sendiri. Sendiri loh rasanya. Sendiri kita mengasihi Tuhan sendiri. Siapa yang bisa memahami engkau seperti ini? Jadi semakin dalam, kecil kah? Suara saya yang lain gimana? Oke kah? Baik. Yang lain gimana Pak Twin?
Eli? Pak. Hah? Kecil? Kecil ya? Mungkin karena mic-nya Ibu itu. Ini dia bagus. Tadinya Naiknya jauh. Ibu dia. Enggak. Sekarang sudah oke? Cek 1, saya naikin sedikit. Ya. Sudah ya? Nantulang gimana? Sudah oke belum? Tadi Nantulang yang bilang kan? Oke, Sudah? Pak. Oke, Pak. Sudah, Oke Pak. ya, baik. Oke. Nah, jadi saudara memandang tuh seperti Elia tadi ya. Jadi dia itu sendirian. Gitu. Ternyata Tuhan bekerja di tempat lain gitu. 7.000 orang. Bayangin. Berarti kan banyak sekali kan dibanding dengan satu kan. Karena kan dia melihat, dia membayangkan. Jadi suasana hatinya, pengalaman dia sendiri ketika dia itu kan mengalami Tuhan sebetulnya si Elia ini gitu. Mengalami Tuhan. Oh Tuhan itu kayak gini gitu. Jadi ibaratnya dia kayaknya, wow Tuhan itu kayak gini, Tuhan itu kayak gini gitu. Tapi dia sendirian. Jadi dia mengalami bagaimana, pastilah karena dia nabi, pasti dia mengalami perlakuan yang boleh dikatakan agak keras lah dari Tuhan. Namanya nabi. Disiplin segala macam gitu. Nah, dan biasanya orang yang mengalami seperti ini, dia punya panggilan khusus, dia pasti punya pelatihan yang khusus gitu. Jadi sebetulnya masuk ke dalam kerajaan juga begitu gitu. Jadi ada orang yang dipilih, tetapi ini anugerah, nggak boleh disamakan sama semua orang. Ini yang kita lihat memang di situ kadang kita merasa sendirian jadinya. Oke, nah tapi ketika kita dalam keadaan tenang kan, kalau sendiri itu kan rasanya kan beban kita tinggi kan, kadang bikin stres kan, muka kita jadi nggak senyum kan. Jadi ketika kita dibawa tenang sebentar, udah, sekarang berhenti dulu. Oke, nah dibawalah kita kayak coba lihat nih pekerjaanku katanya. Jadi ketika dikatakan Tuhan kepada dia ada 7.000 yang tidak mencium Baal itu gitu katanya. Itu dia kaget loh saudara. 7.000 kan banyak kan. Gimana kerjanya Tuhan itu gitu. Ada orang yang menjaga di dalam hatinya. Aku berketetapan, aku tidak akan najiskan tubuhku ini. Sama seperti kita sekarang kan. Padahal kita pikir sendiri ternyata orang-orang di luar banyak gitu. Jadi yang 7.000 ini, disinilah sebetulnya pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan itu sendiri yang tak terlihat oleh kita karena kita sibuk memperhatikan Tuhan itu sendirian. Jadi melihat Tuhan itu dari kacamata kita sendiri satu. Ternyata di yang lain dia bekerja. Karena pemahaman kita, jadi kadang kita jadi berpikir Tuhan tidak bisa bekerja atas orang di politikus gitu kan. Nggak bisa bekerja di petani kah, mahasiswa kah, orang muslim kah, yang paling keras kah. Ternyata Tuhan itu bekerja semua. Di dalam semua. Jadi situlah sebetulnya ketika kita diizinkan memperhatikan segala sesuatu ya. Oh, ternyata begitu ya. Nah, jadi sebetulnya sebanyak apa kita mendekat kepada Tuhan, sebanyak itulah tanggung jawab yang kita terima. Jadi semakin kita itu, ini sekarang ini ya baru saya mengerti ya. Selama ini kan orang berpikir kalau dia itu semakin melekat dengan Tuhan kan,
Pikirnya kan yang enak-enaknya saja. Gitu. Sering pikiran orang seperti itu. Jadi dari doa seseorang, gitu. Maka dari doa seseorang itu, jadi pertama kita begini. Kemarin saya merenungkan gitu. Kenapa ya Paulus mengatakan, sebetulnya kita tidak tahu bagaimana cara berdoa katanya. Tahu saudara kenapa Paulus bilang begitu? Ini saya kayak diterangkan gitu. Karena kan pengalaman gitu. Karena saya juga mengalami, saya nggak tahu jadinya bagaimana caranya berdoa gitu. Karena kita mengetahui kalau itu di luar kehendak Tuhan, itu salah gitu. Terus nanti kalau aku yang ini nanti bagaimana gitu. Sementara di satu sisi Tuhan itu bekerjanya normal gitu. Jadi dia pengen kita itu mengutarakan juga apa yang sedang kita alami. Kebingungan kita. Kita coba tanya. Jadi kalau kita serius bertanya, maka dia pasti menjelaskan. Pasti itu seturut dengan cara berpikir kita dulu gitu. Dia ikutin kita gitu. Supaya kita mengetahui Tuhan lebih banyak lagi gitu. Kita temukanlah kegagalan dalam kita. Kegagalan baru tanya lagi. Makanya sampai dia bilang, sebenarnya kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Rohlah yang berdoa di dalam kita. Menyatakan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan katanya. Nggak terucapkan oleh kita. Namun saudara, setelah sejangka waktu saudara, maka Roh Kudus itu membiarkan kita gitu loh. Untuk supaya di dalam kita itu tercipta satu pola pikir yang terbangun yang sama dengan Allah itu. Gitu. Polanya seperti itu. Nah, kalau Ibu tadi cerita ketika melihat seperti itu gitu ya. Setiap kali saudara ketika sekarang dibawa ya, mulai dibawa. Kemarin ke tempat abang saya gitu ya. Ketika lihat itu kan, dalam hati saya begini. Tuhan, kemarin saya kok rasanya sudahlah putus gitu kan. Karena ini Tuhan melakukan pemisahan gitu kan. Jangan kamu sangka aku datang bawa damai, aku datang bawa pedang katanya kan. Lalu Tuhan bilang melalui ini Tuhan lakukan pemisahan gitu kan. Oke, tapi pelajarannya cepat sekali. Nah setelah itu kan ketika mendengarkan berita itu, berita seperti itu, saya lihat aduh gimana ya. Saya yang kepikiran gitu. Lalu ketika saya dengar teman kita Pak Denny ceritakan kayak gini. Padahal sudahlah, biarkanlah Tuhan gitu. Biarkan Tuhan gitu kan. Kita lupa kalau Tuhannya juga di dalam kita. Gitu kan. Kita kan menyatu dengan Tuhan tuh. Kadang kita bilang kan, udahlah biarin Tuhan. Kita sebetulnya terikat dengan perkataan kita. Biarkanlah Tuhan. Di satu sisi kita sudah bilang, kita dan Tuhan satu. Tapi pada pengalamannya kita harus menjalankan hidup kita. Nah itu pengertian yang dibangun di sini loh. Jadi kita bercampur baur gitu loh. Berbaur dengan Allah. Kadang kita nggak lihat Allah, kita sendirian. Dibiarin. Kadang Tuhan. Nah gitu bergantian gitu loh. Sampai kita takluk. Benar-benar gitu loh. Jadi saudara kadang-kadang itu. Kalau kita sudah sampai pada taraf. Semakin menyatu dengan dia ya. Ini kan dia yang tahu ya. Bukan kita ya. Kita yang tahu, dia yang tahu. Kalau kita dikasih tahu, berarti
ada permainan yang baru gitu loh. Ada pengalaman yang baru yang akan kita alami. Kalau dia berikan pengertian yang baru gitu, berarti ada pengalaman yang baru lagi. Oh, Tuhan itu kayak gini. Jadi situ saya, saudara, merasakan gini. Kenapa ya Tuhan saya sampai terikat? Kenapa saya sampai berani berkata? Karena kan dia tanya kan dia kok tiba-tiba ke sini ada apa gitu. Kenapa seperti itu? Kok tiba-tiba gitu kan? Padahal itu kan proses pembangunannya sudah cukup lama juga. Dan waktu itu dia sudah bilang ke saya dan saya bilang ke dia, nanti kalau sebelum bangun itu nanti kalau sudah bangun bilangin ya. Ya. Bisa ikut bantu inilah sedikit lah, saya bilang begitu. Nanti bilang ya seperti itu. Oh iya katanya. Tapi kan itu sudah lama gitu. Dan ya saya sudah tahu lah ya kalau mereka membangun gitu karena dia sudah sempat bilang juga gitu. Nah, jadi tapi lama kan. Jadi setelah dia, kalau dulu masih dia cerita gitu, tapi sekarang dia nggak cerita lagi gitu. Sampai seperti itu pun dia nggak cerita gitu. Selamat itu kan. Nggak mau terbuka gitu loh. Kalau cerita gitu pokoknya ya baik-baik saja lagi gini-gini. Tapi padahal sudah saya tahu gitu karena kan di media sosial. Gitu. Nggak ada cerita ya sudah. Jadi ketika saya bilang gitu, ya saya pikir karena ketua itunya juga ini ya ada di situ ya pembangunannya. Ya saya pikir tukang listrik bisa masuk gitu, sudah bisa masuk saya bilang gitu. Dan mereka tahu saya kan tukang listriknya gitu. Maksudnya gitu. Lalu saya menyanggupi gitu. Saya mengatakan aja gitu. Saya nanti kerjain. Tapi begitu pulang saya renungkan gitu. Kok bisa ya Tuhan saya ngomong seperti itu ya. Dan benar-benar waktu itu ketika saya ngomong itu, hati saya tulus sekali gitu. Nggak ada yang lain. Baru saya mengerti. Oh seperti itu cara Tuhan. Sama kemarinnya dengan istri saya yang itu kan. Yang ditelepon gitu kan. Yang nelpon. Karena lihat status, lalu istri saya chat gitu kan. Lalu telepon nggak ya? Karena wah dia telepon nggak ya Tuhan? Nanti jangan-jangan Tuhan nggak suruh lagi. Nah, dulu kita kaku sekali. Saudara, bagi Tuhan itu, saudara, waktu itu beda dengan waktu kita. Untuk ngajarin kita itu, saudara, sekarang ini dia ngajarin kita bukan begini, bukan dia, oh kamu pergi ke sana, enggak selalu begitu. Sekarang ini normal, apa yang ada dalam hatimu lakukan, supaya kamu tahu salah atau benar. Jadi membuat kita ini kayak dilatih loh. Supaya nanti kita itu, hikmat kita itu bertumbuh. Waktu kita salah ngomong, waktu kita ceplas-ceplos ngomong seperti itu gitu ya. Sebetulnya itu sedang membuat kita itu. Jadi kayak kita itu dibuat bebas gitu. Jadi kita kayak dibawa ke satu jalan yang baru. Kalau kita sibuk sekali dulu mendoakan orang apa gitu ya. Oh rasanya kita itu wow. Kita aja yang itu kan. Tapi sekarang kita dibawa nih. Sederhana gitu. Jadi ketika kemarin cerita itu benar-benar tahu nggak saudara? Hati saya ketika pergi ke sana kayak nggak pernah ada masalah. Dan saya itu punya satu pengalaman.
satu punya ini gitu dalam hati saya. Karena dia tetap melakukan pemuritan ya. Di sendirian mereka melakukan pemuritan. Sampai sudah buku 10. Sampai saudara saya dengar ceritanya itu sampai gini saudara. Jadi sebetulnya kan waktu Natal kemarin itu saya sudah mau ngajak Pak Twin ya. Kita ke sana nggak kita ya? Pak Twin juga tanya lagi, mana ya? Belum ya kayaknya. Tanya-tanyaan waktu Natal kemarin gitu. Sudah nggak ya? Kita tanya-tanyaan gitu kan. Tapi tahukah saudara? Itu ceritanya itu saudara, itu yang kemarin aja katanya sudah naik 6 kilo gitu. Itu masih kelihatan kurus. Tapi sudah bicara. Itu sampai waktu paling dropnya itu nggak bisa bicara. Turunnya itu berapa kilo? Hah? 18 kilo. Saya dulu turunnya 15 kilo. Wah, sampai dia bilang gini. Jadi sampai sudah kayak nyampein apa? Kata-kata terakhir lah gitu. Kalau saya dulu kan saya nggak kepikir mati dulu. Nggak ada kepikir mati gitu, nggak ada. Istri saya juga nggak ada. Kepikir mati ini benar-benar sudah dinasehati sih itu. Dan sudah dari cerita Pak Jadi juga ngomong ya sudah siapapun kita yang duluan mati. Gitu. Saya pikir mati, oh Tuhan, segitu kan. Wah. Tapi waktu itu saudara itu benar-benar saya ya kayak nggak ada ini loh. Dalam hati saya kayak lupa semua yang dulu misalnya ada ini gitu buat itu. Kayak nggak ada gitu. Saya dalam hati gini, kok bisa ya Tuhan kayak gitu ya. Jadi di situ sebetulnya kita itu mengalami Tuhan itu nyata gitu. Kalau dia bilang, jadi apa yang dirasakan oleh Tuhan itu gitu. Gimana? Kenapa kamu bisa cair dengan dia? Karena di dalam hatimu itu, kamu itu apa namanya? Sudah menetapkan. Jadi kamu mengetahui sekarang bahwa memang tidak ada itu di dalam dirimu. Tidak ada dendam, nggak ada itu. Karena apa? Luas gitu loh. Ketawa-ketawa bisa. Sampai ketika dia, jadi saudara saking itunya mungkin senangnya gitu, ngomong terus saudara cerita. Gitu. Wah, banyak sekali. Sampai saya bilang gini, Ibu kalau ngomong kayak gini, capek enggak? Karena saya dulu capek kalau misalnya ngomong. Jadi kalau datang orang gitu, itu, wah saya itu kadang-kadang dulu capek sekali. Saya kan ini, aduh permisi dulu ya, saya tidur dulu. Saya kan masuk kamar. Gitu. Kalau waktu itu ya. Itu sampai kakaknya datang, katanya nggak berani datang ke situ katanya. Karena Pak, aduh ini adikku satu-satunya di sini katanya gitu ya. Nanti kalau, aduh kayak nggak berani ketemu gitu. Kayak udah mau meninggal gitu lah. Dia cerita sendiri gitu. Baru tahu ternyata si Pak itu bilang ya. Wah ternyata ya karena seperti itu ya. Sampai kan takut berobat gitu kan. Jadi sampai adiknya itu, ini uang nih, pokoknya berobat ke sana. Gitu. Sampai digituin gitu. Saya boleh bayangin ya. Gimana dulu saya juga mengalami. Saya jadi ingat adik saya nggak berani ketemu saya, nggak berani datang karena apa? Lihat kondisi saya. Seperti itu gitu. Mau lewat. Ketika melihat itu saudara, sampai oh ya kami pulang ya. Aduh ini masih jam berapa katanya. Rasanya itu masih mau lama gitu ya. Kayak ditahan gitu lah. Tapi sepulang dari situ saudara saya merasakan begini. Jadi ketika dia ceritakan masih melakukan pemuritan gitu ya. Masih apa ya? Mereka sendirian pemuritan gitu ya. Dalam hati saya ini, iya ya Tuhan ya. Untuk boleh sampai ke yang sekarang gitu ya. Boleh mengalami
boleh mengalami keteguhan hati, gitu ya. Boleh itu bisa dibawa terus, bahkan sampai kalau kita boleh katakan ya, udah banyak hal saudara yang akan kita alami. Kemarin saudara semalam ya dengerin lagi ya dari gembala kami yang dulu ya, lagi di Israel gitu saudara. Itu saudara persis masih seperti dulu saudara. Bayangkan sampai ke Israel hanya untuk mendapatkan apa? Open doors anointing. Sudah ditutup di sini, ditutup di sini, ditutup di sini, sampai di sini gitu. Oh, di sini mengalami. Jadi impartasikan katanya. Padahal mereka sudah 3 tahun loh. 3 tahun mereka, kita kan 1 tahun ya. Mereka sudah 3 tahun. Morning blessing. Tiap pagi. Dalam hati saya, iya ya Tuhan. Sampai usia sekian. Mungkin dia udah berapa sekarang? Mau dekati 70 kali ya? 70 ya, 70 sekarang. Tahun ini 70. Saudara, bagaimana kalau kita melihat sekarang ya di bawah gitu. Kalau kita sekarang bisa melihat Tuhan itu ada di mana-mana, saudara. Itu sebetulnya adalah anugerah. Dulu saudara kita kita dikurung oleh agama kita. Dikurung oleh pengetahuan kita. Sekarang saudara Tuhan itu bisa. Kita sekarang bisa mengenal Dia Alfa dan Omega. Bukan hanya mengenal secara teori. Tapi mengenal melalui pengalaman. Kita jadi tahu bahwa Tuhan yang ada di dalam kita itu betul-betul nyata. Bukan karena kita mengalami kuasanya apa gitu, bukan. Bukan karena kita mengalami damai sejahteranya. Oh, ukurannya damai sejahtera. Bukan. Tapi karena firman-Nya. Dan kita tahu firman-Nya itu menyatu dengan Dia. Jadi sekarang saudara, kita menilai segala sesuatu gitu. Ketika kita melihat satu peristiwa gitu. Satu kejadian yang sedang terjadi gitu. Sekarang kita boleh melihat sampai taraf mana pekerjaan itu di bangsa kita, apa yang sedang terjadi. Kemarin saudara, saya mau kirim sama saudara kemarin sebetulnya ada itu ya, lagi ikut demo ya, itu siapa namanya, Hudson itu kan, Hannah Hudson itu yang orang Indonesia tinggal di Amerika itu, pernah dengar namanya? Itu suka bicara akhir zaman dia. Wah, dia itu saudara ikut di Babe Aldo itu gitu. Jadi saudara dia dikasih kesempatan gitu. Nah, karena kan diajak ayo semua ini yang ini. Jadi mungkin salah satunya dia yang ini muncul di situ, dia ngomong. Wow, saya lihat itu ya. Tadinya kan mereka yang ini takbir kan gitu kan. Jadi dia datang gitu kan, dia pakai itu. Dia mau berdoa lah di situ ya. Jadi panggungnya dia pakai toa itu. Kalau saudara itu ya, saudara ikutin ya, itu saudara akan rasanya gini. Jadi ketika dia doa, dia tiup sangkakala gitu kan. Dia tiup saudara, waktu saya dengar sangkakala ini, kali ini saya dengar sangkakala ini beda sekali gitu. Jadi ketika dia doa, dia nyampaikan firman Tuhan. Dia nyampaikan firman Tuhan dari Amsal berapa gitu ya. Firman Tuhan itu tepat sekali. Ya, dari kitab Amsal itu ya, Pak. Amsal berapa kemarin ya. Tepat sekali gitu. Dan saya dalam hati, harusnya pas kayak gini,
si Babe Aldonya takbir gitu. Saya bilang gitu. Jadi saya bisa merasakan gitu. Bagi saya gini, saya boleh merasakan, oh itu artinya ya. Jadi ketika dia bilang, Allahu Akbar gitu ya. Jadi ketika habis dia doa, harusnya kalau mereka sudah ini. Tapi kan karena masing-masing kan masih dibatasi oleh agama gitu ya. Jadi dia berdoa itu, jadi yang amin pasti ya orang-orang Kristen yang ada di situ kan. Kalau yang ini kan diam karena ya kepercayaanmu kira-kira seperti. Kalau nanti dia ikut nanti kan kayak apa namanya, gimana masih ada seperti itu saudara. Jadi saya boleh merasakan, oh kami juga sama ya ternyata sama mereka ini. Gitu. Karena kan kita telah memisahkan Tuhan, kayak kita mengeluarkan Tuhan itu dari mereka. Padahal kan mereka ciptaannya Tuhan. Dan objek mau ditaklukkan oleh Tuhan. Karena kita terkungkung dengan agama kita lah, makanya kita itu nggak bisa nyentuh mereka. Makanya berita kita untuk kalangan sendiri. Buktinya di situ dia bebas, dia berdoa. Bapa kami yang di sorga katanya. Bapa sorgawi katanya. Dia ngomong seperti itu. Terakhir dia haleluya katanya. Saudara, di situ benar-benar satu pengalaman bagi saya gitu. Mungkin kalau yang lain kan mungkin akan menyalahkan dia kan. Karena dia bilang juga, pendeta-pendeta, ayo pendeta-pendeta kita ini gitu. Di mana? Ayo kita, wah. Dia sebut juga, kami berdoa untuk pemerintahan. Kami berdoa untuk ini. Kami tulus, kami mencintai bangsa ini. Lalu dia menyampaikan orasinya kayak gitu. Saudara, itu bagi saya begini, saudara. Saya dalam hati ini, di situ benar-benar, saudara, kan biasanya kan kalau kita dengarkan, apa ya, kalau kita dengarkan mereka itu apa namanya, sholat lah atau apa gitu ya, azan gitu ya. Kita itu kan rasanya gimana kan gitu kan. Karena dalam pikiran kita itu pokoknya, itu kafir lah. Padahal mereka melakukan untuk penciptanya. Bahkan mereka mungkin lebih radikal seperti yang Ibu bilang tadi ya. Harusnya kan orang Kristen seperti ini. Itulah yang dibongkar oleh Tuhan. Itulah yang diruntuhkan oleh Tuhan dari kita. Perasaan kita itu benar. Itu yang sedang diruntuhkan oleh Tuhan dari kita. Ayo kita sadari. Jadi ini sekarang zaman kerajaan. Semua orang takluk kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi kerajaan-kerajaan buatan manusia sedang diruntuhkan melalui peperangan. Ternyata saudara, Perang Dunia Kedua, itu Indonesia itu korban jiwanya itu di peringkat 5. Itu berapa juta ya? 5 juta apa berapa? Peringkat kedua itu Cina, 10 juta yang meninggal. Peringkat 1 itu Uni Soviet. Itu kan tahu kan dua negara itu? Negara apa dulu? Negara komunis kan. Uni Soviet itu 23 juta. Sipil dan termasuk banyak orang Yahudi di sana. Jadi dicatat ya orang sipil, orang militer sama orang Yahudi gitu. Saya heran juga kenapa ya dimasukin orang Yahudi ya. Di setiap negara yang di Indonesia pun ada orang Yahudinya juga yang dihitung meninggal. 23 juta, saudara. Wah, saya pikir, waduh. Jadi kadang ketika kita di zaman kita ini, karena kita baca kitab Wahyu itu, kita mau buat kitab Wahyu itu di zaman kita. Padahal zaman itu berjalan terus loh. Kalau kita terus hanya mengatakan terus menanti-nantikan Tuhan gitu, yang datang yang kedua kali, kita itu bisa
membuat pekerjaan Tuhan itu seolah-olah Tuhan tidak melakukan, seolah-olah selama ini Tuhan membiarkan bumi ini karena semuanya bergantung kepada Injil. Patokannya Injil harus sampai. Kita yang buat seolah-olah Injil itu belum sampai. Karena yang kita pikir Injil itu hanya apa? Yesus adalah Tuhan. Iblis tahu Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan dia mungkin lebih tahu masa depan kita daripada kita sendiri. Sesuai dengan firman. Karena apa? Dia sudah belajar, nggak mungkin dia bisa melawan firman. Jadi bahkan dia sudah tahu ternyata dia itu hanya hambanya Tuhan. Dia sudah tahu, dia nggak bisa. Semakin kita itu mengenal dia, mengenal Tuhan, semakin kita bisa fokus kepada dia. Tahu nggak? Itu siksaan bagi iblis gitu. Dia nggak tahu kenapa ya aku tersiksa dengan seperti ini gitu. Sama seperti yang tadi, saudara. Ketika kita mengamati. Kenapa ya setelah ini Tuhan? Jadi sebelum berangkat dari rumah saya sudah doa gitu. Doa gitu ya, doa yang saya duduk di kaki Tuhan itu ya, doa gitu ya. Karena begini saudara. Ini saya sekarang naik motor kok rasanya Tuhan. Rasanya kayak tiba-tiba nanti bisa ini di tengah jalan. Itu trauma saudara. Saya pun heran. Kenapa ya Tuhan kayak gini? Padahal sudah ganti baru gitu kan. Sampai saya berdoa saudara supaya perjalanan ini lancar gitu. Nggak ada paku gitu ya. Kadang-kadang saya lihat gimana gitu. Rasanya kok motor saya ini bisa menemukan paku gitu. Itu dalam pikiran saya gitu. Seolah-olah motor ini tahu di mana paku ada gitu. Sehingga saya was-was gitu ya. Sampai di situ benar-benar saudara. Pertama kali saya berdoa supaya ban saya tidak menyentuh paku gitu. Benar-benar saya doa sungguh-sungguh. Karena kan cukup jauh ya dari ini, dari sini kan, dari Tembesi ke Timbang. Nah, perasaan itu, tapi dalam hati saya begini. Nanti habis kamu pulang dari situ, kamu akan merasakan sesuatu yang dalam hati saya begini. Pasti ada upah gitu. Dan upahnya itu Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan, berarti kita akan melihat Tuhan dalam wajah yang baru gitu. Perspektif yang baru. Yang baru itu di pikiran kita dan pengalaman kita membuat kita kagum sama Tuhan. Jadi sebetulnya inilah sorga sebetulnya, saudara. Ngalami Tuhan itu setiap hari itu sorga. Perasaan seperti itu tidak bisa diganti dengan uang, dengan kuasa, nggak bisa. Dan dia berikan kita pengertian seperti yang saya katakan tadi. Di pihaknya iblis, dia makin menderita. Dia kayak dilemparkan ke jurang maut, saudara. Kenapa? Dia semakin jauh, nggak bisa dapat hidup dari kita. Karena dia pun sama, dia pendamba kemuliaan Tuhan, pendamba Tuhan, pendamba. Karena dia pengen posisi itu. Kalau jadi Tuhan gimana ya? Gitu loh. Dia nggak tahu, saudara. Jadi ketika dikasih sedikit perasaannya Tuhan, gitu. Itu dia akan menderita. Jadi kontrasnya dia, begitu dia melihat orang bahagia, begitu melihat orang damai sejahtera, dia itu iri sekali. Jadi dalam hatinya ini bergejolak. Saya jadi ingat ibu kosnya istri saya. Karena masalah dengan pacaran. Jadi ketika lihat
Ada anak pacaran gitu, pintu rumahnya bisa dibanting, boom katanya gitu. Ketika lihat orang bahagia gitu jalan, misalnya gandengan tangan gitu yang pacaran atau suami istri, bisa katanya pintu rumahnya itu dibanting, boom, kesal sekali gitu. Jadi lihat orang yang bahagia itu menderita. Seperti itulah iblis. Jadi begitu kita mulai dilihat, wah orang ini mendapatkan pencerahan. Dia nggak bisa masuk ya. Wow, rasanya itu dia terlempar ke jurang maut, saudara. Karena memang tugasnya dia ingin menjatuhkan kita. Itu tugasnya dia. Jadi firman Tuhan terhadap dia itu membuat dia nggak bisa keluar dari perannya itu loh. Saya nggak tahu, saudara bisa apa ya? Pahami sampai ke situ ya, tangkap sampai seperti itu ya. Tapi seperti itulah kita dalam perjalanan kita ini, saudara. Rasanya, saudara, jadi kita ini jadi benar-benar merdeka sekali, gitu. Bebas sekali, gitu. Jadi ketika dia ngajar kita, dia itu bisa masuk ke kalangan manapun. Jadi waktu saya berdoa, saudara, saya berdoa, ayo kita berdoa, saya panggil si Pak D juga ada di situ, tapi dia nggak ikut doa ya. Saya panggil anaknya, ayo nak sini kita doa yuk sama-sama, pulang gitu kan, datang. Udah lama kan kita nggak doa sama-sama kan? Nah, saya bilang gitu. Tahu nggak waktu saya doa? Karena kan pemahamannya kan masih yang Tritunggal gitu ya. Saya ini saudara, entah kenapa saya ini kan Papa Surgawi ini. Karena harus jelas gitu kan. Kalau yang dulu kan, saya tiba-tiba jadi kayak ikut suasana itu dan saya ingat semua trauma saya cuci bersih. Saya dalam hati, saya kan nggak pernah lagi mengucapkan cuci bersih gitu ya. Tapi saya nggak pakai air hidup gitu. Saya cuci bersih dengan firman Tuhan, saya bilang gitu. Tapi saudara tahu nggak baru pulang dari sini? Tuhan, kenapa ya? Saya bisa doa seperti itu ya. Saya jadi ngerti gini. Tuhan itu saudara. Tuhan bagi semua orang. Gitu. Dimanapun dia. Dia bisa ngajari sampai ke level bayi sekalipun. Gitu. So, disitulah saya mengerti kenapa ya saya kok ini sekali ya dengan anak kecil gitu ya. Sama Jelita kemarin si itu kan sekarang kan udah udah 2 kali Sabtu ke sini, Nail juga ya. Saya coba masuk ke dalam hatinya gitu. Saya bawa jalan keliling gitu ya. Kalau hari yang kemarin itu masih suka cari bapaknya, ini enggak lagi. Dia mulai mau nurut gitu ya. Ternyata Tuhan seperti itu ya. Jadi yang dibilang dia, anak-anak, sampai anak-anak itu bisa diajar oleh Allah. Ternyata Allahnya di dalam kita. Seluas apa kita. Kita boleh masuk kemana saja. Oh, sekarang jelas, saudara. Langit baru dan bumi baru itu mulai kita lihat. Kita melihatnya. Yerusalem baru, turunnya orang kudus bersama dengan Tuhan. Kita mulai mengerti apa maksud perkataan itu, saudara. Lewat apa, saudara? Pengamatan hidup kita. Amati, saudara. Renungkan. Doakan apa yang sedang kau alami. Yang paling engkau butuhkan, doakan. Sampai sekarang engkau belum meminta kepadaku, katanya.
mintalah katanya. Supaya penuhlah sukacitaku katanya. Sukacitamu juga ada. Apa yang paling kita butuhkan? Kita akan ngerti, saudara. Baik, saudara, sudah lewat 3. Kita lanjutkan besok ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah, kasih-Mu melimpah atas kami. Hidup-Mu melimpah atas kami. Kami bersyukur kerajaan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi. Semangat, semangat, semangat.